Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Diana Kusnita. Karena kemarin live IG yang bertema kelola sedini mungkin emosi pada anak mengalami error dari Instagram sehingga tidak dapat terupload, maka hari ini saya akan membuatkan videonya. Eh, untuk kita bagi orang tua agar mampu mengelola emosi sedini mungkin pada anak, kita perlu ketahui dulu definisi emosi itu apa. Emosi itu merupakan perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang berada dalam situasi, keadaan yang dianggapnya penting, dianggap oleh orang itu penting. Entah situasi itu, lingkungan itu, suatu hubungan itu bersifat positif maupun bersifat negatif. Nah, emosi ini atau afeksi atau perasaan ini diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Jadi, enak atau tidak enak yang dirasakan di sini. Nah, selain pada anak sendiri ada beberapa macam emosi yang harus dipelajari atau emosi dasar yang memang harus dikuasai oleh anak. Jadi dia tidak hanya mempelajari, dia tidak hanya mengenal, tapi dia mampu mengaplikasikan emosi ini secara tepat. Nah, menurut Daniel Goleman, ada 6 emosi dasar yang memang harus dipelajari serta dikuasai oleh anak. Meliputi amarah, kesedihan, rasa takut, terkejut, jengkel, dan malu. Dalam amarah ini pun ada beberapa emosi yang masuk dalam kelompok marah, misalnya benci, jengkel, dan kesal hati. Dalam ekspresi sedih, ada beberapa emosi yang masuk dalam kelompok ini, antara lain adalah pedih, muram, mengasihani diri sendiri, putus asa, dan kecewa. Dalam rasa takut, ada beberapa kelompok meliputi cemas, gugup, khawatir, was-was, tidak tenang, dan ngeri. Sedangkan pada ekspresi terkejut, ini lebih sering dinamai oleh anak dengan kaget. Setelah itu, rasa jengkel ini meliputi perasaan hina, perasaan jijik, mual, dan muak. Dan pada malu lebih kepada perasaan malu hati dan kesal. Lalu bagaimana sih bagi orang tua mengenalkan emosi kepada anak sejak dini? Pertanyaan yang perlu dijawab adalah sejak kapan sebenarnya anak ini harus dikenalkan pada emosi atau anak harus mulai melabel emosi? Jawabannya cuma satu, sedini mungkin, yaitu dari anak lahir sebaiknya memang sudah dikenalkan oleh emosi. Melalui apa? Melalui cara melabel. Misal, anak menangis karena popoknya basah. Kita bisa melabel ke anak, oh adik menangis karena popoknya basah ya, minta ganti ya, adik nggak suka ya, adik kesel ya kalau popoknya basah. Nah, kata-kata ini perlu mulai ditanamkan kepada anak sedini mungkin sejak anak lahir. Atau adik marah ya karena mama datangnya lama, adik kecewa ya karena kita nggak jadi pergi. Nah, itu dari situ anak akan belajar, oh ini toh yang namanya kecewa, oh ini yang namanya marah, oh ini yang namanya cemburu, dan segalanya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa anak perlu sekali mengenali emosi yang ia rasakan dan orang lain rasakan. Harapannya setelah anak bisa mengenali emosi dia sendiri yang dia rasakan, harapan kita sebagai orang tua adalah anak nantinya akan mampu mengenali emosi yang orang lain rasakan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa? Karena ketika anak mengenali emosi dirinya sendiri, dia akan menjadi pribadi yang memiliki konsep emosi dan konsep diri yang tepat. Sehingga anak tidak perlu melakukan atau menggunakan tindakan yang kurang menyenangkan untuk menyampaikan atau mengekspresikan emosinya. Di sini yang dimaksud menggunakan atau melakukan tindakan yang kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan adalah kita bisa melihat bahwa pada anak usia 1 tahun, 2 tahun hingga
3 tahun atau bahkan masih terlihat di usia 5 dan 6 tahun, anak itu mulai tantrum atau masih tantrum hingga dia di usia 7 tahun. Yang kita berharap pada anak usia 7 tahun itu sudah mengalami kematangan kognitif, dia sudah mampu mengendalikan emosinya. Tetapi ada beberapa kasus yang ternyata pada anak berusia 7 tahun pun dia masih mengalami tantrum atau menunjukkan tantrum untuk mengekspresikan emosinya. Tantrum di sini merupakan konsep negatif terhadap emosi yang dia rasakan, konsep negatif terhadap perasaan yang ingin dia sampaikan, yaitu saat anak tidak suka atau dia mengalami rasa tidak enak di dalam dirinya, tapi dia tidak tahu cara mengekspresikan yang tepat itu harus bagaimana, apa yang harus dia lakukan itu seperti apa, sehingga dia melakukan perilaku tidak menyenangkan, misalkan melempar barang, berteriak, menangis hingga menjerit-jerit seperti habis dipukulin mamahnya atau apa. Bahkan yang lebih ekstrim adalah hingga menyakiti dirinya sendiri. Otomatis hal ini sangat tidak kita inginkan terjadi pada anak-anak kita. Itu adalah harapan orang tua. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih tantrum ini itu bisa terjadi? Karena sebenarnya untuk anak yang memiliki konsep emosi negatif, dia tidak mengerti atau memahami emosi yang telah dirasakannya. Dia hanya merasakan bahwa ada yang tidak enak atau ada yang tidak nyaman di sini. Dan yang dia tahu, dia hanya perlu mengeluarkan perasaan itu. Namun dia tidak tahu cara yang tepat untuk mengeluarkan perasaan tidak enak itu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah dia ingin memberitahu ke seluruh dunianya, yaitu orang tua dan sekitarnya, bahwa dia memiliki perasaan tidak enak ini yang perlu orang sekitarnya pahami. Namun perlu kita tahu juga bahwa dengan anak tantrum, bukannya orang sekitarnya atau dunia anak ini memahami tentang ekspresinya, memahami tentang perasaan tidak nyamannya, justru berkebalikan. Orang tua pun terkadang akan memberikan respon negatif terhadap perilaku tantrum anak ini, atau justru memberikan penguatan atau reinforcement yang akhirnya memaksa anak untuk mengulangi perilaku tantrum ini terus-menerus. Nah, dari situ kita tahu bahwa konsep emosi yang tepat memiliki dampak positif pada anak. Di antaranya adalah ketika anak memiliki konsep emosi yang tepat, dia akan mampu menyampaikan perasaannya secara verbal, tidak lagi menggunakan perilaku, tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga kemungkinan terjadinya tantrum pun akan berkurang atau tidak ada sama sekali. Itu harapan orang tua. Di sini, orang tua akhirnya menjadi tahu bagaimana solusi yang tepat bagi anak untuk menyelesaikan masalah emosinya ini melalui komunikasi yang tepat pula dengan anak, sehingga terjalin hubungan yang lebih sehat antara orang tua dan anak karena adanya komunikasi dua arah yang berlangsung. Harapannya adalah seperti itu. Itu yang kedua. Dan dampak positif yang ketiga, anak menjadi merasa berdaya karena dia merasa mampu untuk merasakan emosinya, mampu untuk menyampaikan emosi tersebut, dan mampu untuk mengatasi emosi tersebut, serta menemukan penyelesaian masalah atau problem solving, sehingga terbentuklah konsep diri yang positif. Anak menjadi lebih percaya diri dan anak memiliki lingkungan yang jauh lebih sehat. Nah, seiring bertambahnya usia si anak, maka kemampuan-kemampuan atau skill-skill pemahaman emosi ini akan menjadi semakin matang, sehingga anak memiliki regulasi emosi yang lebih baik. Dari regulasi emosi yang lebih baik ini akhirnya memunculkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan lebih baik pula, sehingga terciptalah kemampuan sosial yang lebih baik karena dalam menyelesaikan masalahnya dia dengan lingkungan sosialnya tidak lagi menggunakan emosi atau tidak lagi menggunakan perilaku-perilaku yang merusak atau perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan bagi lingkungan sekitarnya.
Nah, setelah anak dikatakan mampu mengenal emosinya sendiri, anak pun akan mampu mengenal emosi orang-orang di sekitarnya. Jadi tidak hanya dia bisa memahami emosinya, tetapi dia bisa melihat dari ekspresi orang-orang sekitarnya, sehingga dia bisa mengenali nih orang-orang sekitarnya nih perasaannya sedang bagaimana, sedang apa sih yang dirasakan oleh orang-orang sekitarnya itu, sehingga ia memiliki rasa empati yang lebih baik kepada orang-orang sekitarnya. Contoh saat di situasi seperti saat ini banyak orang tua yang bekerja dari rumah, dan ini otomatis menyulitkan orang tua untuk membagi waktu antara pekerjaannya dan anaknya. Nah, untuk anak yang memiliki emosi yang lebih baik, walaupun dia ada keinginan untuk bermain dengan mamanya full day, seharian penuh, anak melihat mamanya, ibunya ini sedang sibuk bekerja. Akhirnya dia mencoba memunculkan empatinya. Oke, aku akan menahan diriku, aku akan menunggu mamaku sampai mama selesai bekerja, baru setelah itu kita akan bermain bersama. Jadi tidak perlu ada eyel-eyelan atau tidak perlu ada debat muluk dengan mama yang nanti dulu mama masih kerja dan segala macam. Empati ini sudah muncul dalam diri anak. Itu harapan kita semua sebagai orang tua. Setelah itu, apabila anak sudah mampu melakukan hal itu, empatinya sudah muncul, problem solving sudah oke, pengelolaan emosi sudah oke, maka disinilah yang kita sebut dengan emotional intelligence atau kecerdasan emosi. Harapan kita sebagai orang tua, anak-anak kita mampu mencapai kecerdasan emosi ini, karena kecerdasan emosi ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan anak ke depannya. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sih seorang anak itu mempelajari emosi? Emosi, sekali lagi, ini bisa dipelajari melalui proses komunikasi atau kemampuan keberbahasaan yang didapatkan oleh anak melalui satu, labeling. Labeling ini adalah pelabelan yang dilakukan oleh orang tua dari anak sejak lahir hingga anak paham dan anak mampu menguasai emosi yang tengah dia rasakan. Biasanya bagaimana caranya? Kita bisa mengajak anak saat membaca buku. Di buku itu ada banyak sekali bentuk ekspresi yang terlihat dalam suatu cerita. Di situ kita bisa jelaskan ke anak, lihat nih dek, si A misalnya tokoh dalam cerita itu dia marah nih. Lihat nih, alisnya naik, matanya melotot, giginya menggeretak. Nah, itu anak dia memvisualkan bahwa oh, marah itu seperti dalam gambar di buku yang tengah dia baca. Begitu pula dengan ekspresi yang lain. Mamanya terkejut karena tiba-tiba ada tikus yang lewat. Nah, ekspresi terkejut ini anak tangkap, anak rekam, dan anak simpan di otaknya untuk dia lakukan atau dia recall saat dia memerlukan identifikasi emosi tentang perasaannya. Dan akan dia keluarkan saat dia harus melihat ekspresi orang lain yang ada di sekitarnya. Selain itu, orang tua juga boleh banget mengatakan saat dia sedang kesal dengan anaknya, dia bilang, mama lagi kesel sama kamu karena kamu A, yang kamu lakukan ini. Tapi orang tua juga jangan lupa untuk melakukan solusi bersama anak. Apa yang mesti kita lakukan? Jadi komunikasi dengan jadi anak ini terbiasa untuk melakukan komunikasi dua arah dengan mamanya, dan anak ini juga terbiasa untuk mencari problem solving bagi masalahnya. Setelah itu ada yang namanya associative learning, yaitu pembelajaran memperhitungkan situasi. Jadi misalkan anak mulai belajar nih, kalau aku melakukan A, aku akan merasakan sedih. Kalau aku melakukan B, aku akan merasakan happy. Atau kalau aku melakukan A, mamahku akan merasa sedih. Kalau aku melakukan B, mama akan bangga padaku. Nah, ini
Di sini lebih luas lagi, anak mulai belajar untuk memahami perasaan dirinya dan perasaan orang lain. Setelah itu ada yang namanya imitation. Imitation ini adalah peniruan. Anak mulai meniru dari lingkungan sekitarnya bahwa oh marah itu begini, oh sedih itu begini. Tapi perlu diperhatikan bahwa semua yang anak tiru bukanlah semua hal yang baik. Tetapi hal yang tidak baik pun akan ia tiru. Dan itu ia dapatkan selain dari lingkungan rumah, juga dari lingkungan sosialnya. Terutama pada anak yang mulai masuk sekolah. Dia akan belajar meniru semua yang ia lihat tanpa dia sortir. Nah, di sini tugas orang tua untuk tetap calm down untuk mengantisipasi perilaku-perilaku negatif yang dia dapatkan dari luar. Karena kita mesti paham nih, anak tidak tahu bahwa ini tidak baik untuk dilakukan. Jadi orang tua perlu sangat mendampingi anak selama proses belajar ini. Setelah itu ada yang namanya reasoning atau alasan bahwa dia sudah mulai naik level nih, tingkatnya sudah mulai naik. Bahwa saat dia sedih, dia harus menangis. Alasannya apa? Alasannya apa dia harus menangis? Alasannya apa dia harus kecewa? Itu dia mulai memahami. Nah, setelah dia mendapatkan pemahaman itu, muncullah regulasi diri bahwa oh, ketika aku sedih alasannya adalah karena ini, yang harus aku lakukan adalah misal aku sedih ketika kakak merebut mainanku, sehingga yang harus aku lakukan adalah mengkomunikasikan dengan kakak bahwa aku tidak suka nih mainanku direbut atau aku merebut balik. Nah, itu ada dua pilihan yang harus anak pilih. Anak akan memilih mengkomunikasikan dengan kakak atau merebut mainan. Di sini dia akan berpikir, seandainya dengan merebut mainan, apakah masalah akan selesai atau memunculkan masalah yang lain. Nah, ini anak mulai berpikir lebih kritis lagi daripada sebelumnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa kelima hal atau kelima cara untuk mempelajari emosi pada anak ini dan pengelolaannya ini tersebut dipelajari oleh anak melalui pola asuh dan permainan. Jadi sekali lagi berikan pola asuh yang pas untuk anak. Saya tidak bilang yang tepat atau yang kurang tepat, karena buat saya setiap pola asuh itu memiliki sisi positif dan sisi negatif. Jadi berikan pola asuh yang pas, yang tepat kadarnya untuk anak. Jadi tidak berlebihan dan tidak kurang, sehingga anak pun merasa cukup untuk dirinya sendiri dan dia mampu untuk memberikan kepada orang lain. Sekian ilmu yang bisa saya sharingkan tentang kelola sedini mungkin emosi pada anak, sehingga anak memiliki konsep diri yang positif, sehingga kedepannya dia memiliki kecerdasan emosi yang baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.